Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Sama-sama kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal penerapan fungsi linear. Adapun subbabnya atau submaterinya adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ya, soalnya tetap sama teman-teman seperti video saya sebelumnya. Cuma di sini kita bicara subsidi ya. Dimana di sini pemerintah memberikan subsidi terhadap barang sebesar 1,5 per unit. Sebelum mengerjakan soal, mungkin saya flashback dulu terkait dengan subsidi ya. Jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah atas produksi atau penjualan sesuatu itu menyebabkan harga jualnya itu menjadi lebih rendah atau lebih murah ya. Dan dengan adanya subsidi ini, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga bersedia menjual lebih murah. Sehingga kalau dilihat dari harga keseimbangannya yang tercipta di pasar itu lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atas harga subsidi. Nah, seperti itu ya. Dan biasanya dinotasikan sebagai S ya teman-teman. Jadi subsidi ini biasanya dinotasikan sebagai S. Oke, di sini fungsi permintaan suatu barang ya ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Kemudian dengan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. Ya. Jadi kita sudah tahu nih untuk menjawab soal ini terus dulu penyelesaian. Nah, untuk yang poin A kita sudah pernah jawab itu di video sebelumnya. Jadi saya mungkin tinggal copy paste ya. Oke, jadi sudah bisa ya. Langsung ya sebelum subsidi kita sudah bisa jawab. Hasilnya adalah PE-nya 7 dan QE-nya 8. Tapi ini sebelum disubsidi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya subsidi gimana? Oke, yang B. Harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Setelah subsidi. Nah, tadi informasinya besar, subsidinya berapa? Nah, dari soal itu 1,5 ya. Jadi tulis saja S, terbesar subsidinya itu sebesar 1,5. Terus fungsi permintaannya, penawaran ya, tanpa subsidi. Saya tulisin gini aja. Jadi P sama dengan 3 plus 0,5 ya. Kalau nggak salah, penawaran di atas. Oh iya benar ya. Kemudian kalau untuk apa namanya? Subsidi 1,5 ya benar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau logikanya ya, saya kasih jawaban di sini. Jadi di sini dengan subsidi itu sebenarnya harga jualnya jadi lebih murah. Jadi lebih rendah lah atau murah ya. Pada prinsipnya nanti persamaan penawarannya akan berubah, yang berubah. Dan biasanya kurvanya jadinya price-nya harga turun, jadi kurvanya bergeser ke bawah. Kurvanya bergeser ke bawah atau turun. Ya teman-teman ya. Penawaran tanpa subsidinya tadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian penawaran dengan subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Karena dengan subsidi dia dikurang minus 1,5. Ini ya. Ini, jangan lupa ini dikurang. Kalau
Kalau dengan pajak kan ditambah, kalau ini dikurang. Maka kalau gitu nilainya sama dengan 3 dikurangi 1,5 adalah 1,5 ditambah 0,5 Q. Gitu ya. Itu dengan subsidi. Saya tulisnya PSS aja ya. Gitu ya. Subsidi. Ya. S itu maksudnya subsidi. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung kerjakan nih teman-teman. Jadi, karena persamaan permintaannya kan tetap ya. Persamaan permintaan tetap ada P sama dengan berapa tadi? Yang permintaan tuh 15 min Q kan? Ya, 15 min Q ya. 15 min Q. Jadi keseimbangan pasar sesudah subsidi itu bisa kita cari dengan membandingkan PSS dan PD. Ya, PSS-nya tadi berapa? 1,5 tambah 0,5. 1,5 tambah 0,5 Q. Sedangkan yang PD-nya 15 min Q. Nah, yang minus Q yang di sebelah kanan pindah ke ruas kiri, yang 1,5 pindah ke ruas kanan. Ya, jadi 0,5 Q, yang minus jadi plus Q, sama dengan 15 dikurang 1,5. Itu ya. 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5 Q, sama dengan 15 dikurang 1,5 adalah 13,5. Maka Q, sebutannya apa nih? Q dengan subsidi ya. QSS lah. QES. Titik keseimbangannya adalah 13,5 dibagi 1,5. Kalau pakai kalkulator itu sama dengan 9. Nah, kalau begitu QES-nya kan sama dengan 9. Maka kita masukkan ke dalam salah satu fungsi PES, kita bisa cari dengan 1,5 ditambah 0,5 Q. PES-nya didapat 1,5 ditambah 0,5 dalam kurung 9. 1,5 ditambah 9 kali 0,5. 54. 4,5 sama dengan 6. Nah, kita udah dapat nih. Jadi, dengan adanya subsidi, PES-nya itu sama dengan 6 dan QES-nya sama dengan 9. Nah, kalau ditulis di grafik gimana, Pak? Grafik bagaimana? Nah, kalau di grafik, jangan lupakan yang video sebelumnya. Kita, kalau tidak salah, sudah buat ya titik membuat nolnya ya. Jadi kita tulis kembali nggak apa-apa. Ya, sebelum subsidi seperti apa. Oke, yang sebelum subsidi ya. Oke, kita buat pembuat nolnya dulu. Sebelum subsidi. Informasi biar nggak miss. Subsidi. Oke, jadi ini ada ini. Oke. Kita buat grafik. Ya, kalau P itu sebagai Y-nya, sedangkan QD-nya sama dengan sebagai X. Misalkan P-nya sama dengan 0, ya QD-nya ya 15. Kalau QD-nya sama dengan 0, maka PD-nya sama dengan 15.
Oke, masih bisa ya. Sekarang yang ini. Kalau PS-nya sama dengan 0, berapa? 0, jadi minus 0,5. 0, berapa? Jadi, saya hitung lagi ya. Kalau PS sama dengan 0, 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kalau gitu, 0,5 Q sama dengan minus 3. Q sama dengan minus 3 dibagi 0,5 sama dengan minus 6. Minus 6. Yang ini kalau QS-nya 0, QS-nya 0, ya P-nya ya 3. Ya. Ini udah ya. Nah, sekarang kita bicara grafik yang apa namanya? Permintaan. Kalau permintaan kan tetap. Yang penawaran yang berubah kan. Oke. Jadi penawaran setelah subsidi. Kan tadi berapa? Apa tuh? PSS ya. 1,5 tambah 0,5 QS. 5 ditambah QS. Gitu ya. Kita buat PSS, ini QSS. PSSS-nya 0, PSS-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1,5 tambah 0,5 QSS. QSS sama dengan 0,5 QSS sama dengan minus 1,5. Maka QSS sama dengan minus 1,5 dibagi 0,5 sama dengan minus 0,3. Minus 0,3. Nah, kita tulis nih minus 0,3. Minus 0,3. Oke, nah sekarang kalau misalkan QSS-nya 0, maka PSS-nya langsung ya tulisnya 1,5 bisa kan? Tinggal substitusi aja. Nah, ini sudah dapat nih, teman-teman. Nah, selanjutnya kita plotting apa grafiknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk membuat grafik tadi kita sudah membuat pembuat 0, kita sudah dapat. Terus kemudian penawaran juga kita sudah dapat. Kemudian penawaran setelah subsidi, titik pembuat nolnya juga kita sudah dapat. Nah, sekarang kita akan membuat grafik ini manual ya. Sebelumnya mungkin di video sebelumnya itu menggunakan tools yang namanya Desmos. Sekarang kita buat manual. Oke. Jadi kita lihat ya. Sekarang tadi untuk permintaan 15 min Q dengan X dan Y-nya masing-masing. Saya coba tulis lagi teman-teman biar nggak lupa. Tadi 15, sebentar ya, tadi berapa saya cek dulu. Kalau saya lihat di sini 0,15 ya, dan sini 0 dan 15. Maksud di sini adalah gimana nih P-nya itu sebagai Y-nya ya, Q-nya itu sebagai X. Oke, kemudian yang penawaran 0,5 Q ya, dan Y-nya, kalau X-nya itu jika Y-nya 0 sini min 6. Kalau yang satunya lagi jika X-nya 0 Y-nya 3. Sama ya, ini sebagai Y, ini sebagai X. Nah, yang
setelah subsidi K PSS-nya itu nilainya tadi 1,5 0,5 QSS ya. K X gitu ya. Tadi di sini 0, sini minus 0,3. Yang sini 1,5. Oke. Nah, sekarang kita cari langsung bagaimana sih gambarannya di grafik. Ya. Seperti ini P, ini Q. Oke. 0,15 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah di sini ya. 15 dan sini 15. Kita buat grafiknya dulu. Itu ya. Nah, anggaplah ini 0,15. Yang di sini 15,0 ya. Ini contoh aja ya. Jadi seperti itu mewakili P sama dengan 15 min Q. Nah, sekarang yang satu lagi minus 6. X-nya minus 6. Anggaplah di sini ya. Terus 0,3. Anggaplah di sini. Ini saya sampel aja ya, contoh aja ya. Sorry. Anggaplah ini sebagai fungsi PS 3 plus 0,5 Q. Berarti kan di sini ada titik ya. Equilibrium ya. PE dan QE ya kan. Terus kemudian setelah subsidi minus 0,3. Kira-kira kalau saya gambarkan tuh di sinilah. Nah, ini. Jadi di sini tadi ya titik yang ini ya. Kalau yang ini kan titiknya tadi 6,0 misalkan. Terus di sininya titiknya 3,0. Sorry, 0,3, sorry. 0,3. Nah, di sini titiknya 1,5,0. Kemudian terbalik 0,1,5 di sini ya. Yang di sini min 0,3 min 0,3,0 ya. Jadi yang sini titiknya adalah PES dan QES. Itu ya. Jadi memang kita harus cari pembuat nolnya dulu, ini istilahnya ya, supaya untuk bisa ngerjakan soal ini. Jadi yang ini tanpa subsidi, yang ini dengan subsidi. Oke, begitu teman-teman semua. Habis ini mungkin saya coba gambarkan di Desmos juga ya, biar teman-teman paham. Oke, saya close dulu. Oke, kita lanjut di membuat grafik secara elektronik ya. Tadi kan manual ya. Kita menggunakan software di sini Desmos. Yang pertama tadi P sama dengan 15 min Q ya. 15 min Q. Oke. Kemudian yang kedua
Yang kedua, saya tambahkan dulu yang ini labelnya. Ini Q nih. Oke. Kemudian yang kedua yang penawaran tadi 3 plus 0,5. P sama dengan 3 plus 0,5. 0,5 Q. Ya, seperti ini ya. Nah, terus ada kurva penawaran lagi yang tadi yang baru. P sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q. Kira-kira gini teman-teman ya. Yang hijau ini adalah fungsi grafik. Grafik P sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q ya setelah disubsidi. Nah, ini ada titik equilibrium sini. Yang ini yang sebelum subsidi, yang ini setelah subsidi ya. Hijau dan merah itu setelah subsidi. Kalau biru dan merah itu sebelum subsidi. Gitu ya. Ini saya coba screenshot biar teman-teman paham juga. Sebentar. Biar tahu ya teman-teman ya. Oke. Saya coba pas. Sebentar. Oke, teman-teman, mungkin saya coba share yang kira-kira seperti ini ya grafiknya nih. Tuh, yang biru dengan merah itu sebelum subsidi. Jadi QE, PE, ya, QE PE-nya sudah. Saya kecilin dulu. Ini QE PE-nya di sini. Sedangkan yang satunya QES dan PES. Ya. Terus yang merah ini PD sama dengan 15 min Q. Terus yang biru ini adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 QS. Oke. Sedangkan yang hijau adalah PSS sama dengan 1,5. Itu 1,5 tambah 0,5 QS. Oke teman-teman, gitu aja mungkin sharingnya hari ini. Terima kasih, selamat mencoba ya untuk mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.